Baik, di kesempatan kali ini akan kita coba diskusikan kembali pertemuan kita ya di bab selanjutnya terkait dengan vektor ya. Jadi pertemuan pertama ini kita diskusikan terkait dengan pengertian vektor. Oke, ini sebagai pengantar sebenarnya mungkin ini juga bisa kalian baca ya terkait dengan lempar lembing ya ke udara. Ya, dilakukan seorang atlet ya kan, maka lembing tersebut meluncur dengan kecepatan dan arah tertentu sesuai dengan keinginan sang atlet. Dalam matematika, lembing yang meluncur ini mewakili sebuah vektor ya, yaitu suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Kira-kira seperti itu ya terkait dengan pengantarnya. Oke, ini nanti subbab yang akan kita coba diskusikan. Pertama terkait dengan pengertian vektor, kedua operasinya kita lihat, ketiga perbandingannya, kemudian yang selanjutnya terkait dengan perkalian skalar ya, dan seterusnya proyeksi. Oke, pertama mungkin langsung aja kita lihat terkait dengan pengertian vektor. Ya, ruas garis terarah ya yang kalian gambar misalkan ya mewakili misalkan sebuah garis P dengan Q gitu ya, maka dia disebut dengan vektor A gitu ya, huruf kecil ya, seperti A, B, C dan sebagainya. Misalkan vektor PQ ya kan, di samping ditulis dengan vektor A gitu ya. Oke, dari P ke Q dia bisa dibuat dengan vektor A gitu ya. Huruf kecil yang di atas huruf itu dibubuhi dengan tanda panah. Jadi di atasnya ada tanda panah ini. Ya, vektor A, vektor B, sama vektor C. Ya, kira-kira seperti itu. Secara ini ya, ditulis dengan vektor A, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat terkait dengan penulisan vektor ini ya. Misalkan kalau kita perhatikan ini, diketahui sebuah titik A, ya. Vektor A misalkan titiknya A1, A2 ya, vektor titik B misalkan B1, B2. Ya kan? Koordinat ini ya, titik asalnya tadi ini ya kan? Oke, Padam bilang ke Kartesius ya, X sama Y. Misalkan dari sini A ke B itu disebut dengan vektor AB atau vektor C gitu ya. Kemudian vektor OB ya bisa diwakili dengan vektor B. OA berarti diwakili vektor A. Kira-kira gitu ya sebagai pengantarnya. Pada bidang Kartesius ya, vektor A diwakili dengan vektor ya ruas garis berarah dari pangkal 0 ya ke A, 1 dan seterusnya ya, seperti yang tadi gambar. Dengan menggunakan rumus jarak, kalian dapat menentukan panjang vektor A dan panjang vektor B, yaitu dengan cara untuk menentukan panjang vektor A, ya ditulis dengan harga mutlak A, caranya A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat, gitu ya. Untuk menentukan panjang vektor B, ya ditulis dengan harga mutlak B, maka B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat, gitu ya. Oke, dengan menarik garis lurus dari A ke B, ya kan? Maka diperoleh vektor C pada gambar yang sebelumnya ya. Maka cara untuk menulis C-nya B1 dikurang A1, B2 dikurang A2 sehingga panjang vektor C-nya kita kuadratkan gitu ya. B1 dikurang A1 kuadrat ditambah B2 dikurang A2 kuadrat di dalam akar ya. Kira-kira ini terkait dengan jarak sebuah garis ini sebenarnya ya kan? Oke, dengan persamaan seperti itu, ya kan? Oke, maka di sini kita perhatikan vektor ya. Kalau dalam ruang 3 dimensi kan ada tiga apa dia ya? Tiga bagiannya kan? Kalau ini ruang 2, kalian dapat mengambil vektor di ruang 3. Misalnya ambil sembarang titik A, ya kan? A1, A2, A3, titik B, B1, B2, B3. Pada ruang 3, maka kita dapat menuliskan vektor A mewakili OA, yaitu vektor B mewakili OB, panjang vektor B gitu ya. Oke, misalkan tadi ya A, B, maka panjang vektornya berarti kita tambahkan aja. Sama cara kerjanya. Kalau di ruang 2 berarti 2 anggotanya, kalau di ruang 3 berarti 3 anggotanya gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, contoh biar lebih mudah kita memahaminya. Diketahui sebuah segitiga, misalkan ya, segitiganya ABC, ya kan? Misalnya titiknya masing-masing A 0,3,
5. Titik B itu 2, 4, 6. Titik C 4, 3, 2. Pertanyaannya di sini vektor P mewakili ruas garis ya berarah dari titik pangkal ke A, ya kan? Pangkal A ke B. Itulah vektor P katanya. Vektor Q katanya dari B ke C. Ya kan? Vektor R katanya dari A ke C. Tentukanlah keliling luas segitiga. Berarti bisa kita cari masing-masing, ya kan? Oke, berarti kalau dari A ke B, nanti B kurang A. Kalau B ke C, berarti C kurang B. Gitu ya. Oke. Wah, kita perhatikan ya cara penyelesaiannya. Vektor P tadi katanya dari A ke B. Ya kan? Nah, itulah vektor P tadi dari A ke B. Berarti kalau dari A ke B, berarti ini B dikurang A. Berarti semua komponen titik B dikurangi komponen titik A. Titik B tadi kan 2, 4, 6. Ya kan? Sementara titik A 0, 3, 5. Udah kita tinggal kurangkan aja. 2 kurang 0, 2. 4 kurang 3, 1. 6 kurang 5, 1. Berarti inilah vektor P yang mewakili AB tadi. Gitu. Nanti kalau ditanya berapa panjangnya, panjang vektor P-nya. Seperti tadi kita ketahui panjang vektor P tadi kita kuadratin anggotanya, ya kan? 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti jawabannya 4 tambah 1 tambah 1 atau akar 6. Itulah panjang vektor AB atau panjang vektor P gitu tadi ya. Oke, gitu juga untuk vektor Q. Apa katanya tadi? Diwakili B ya dengan ke titik C. Berarti Q BC. Berarti kalau BC ini C dikurang B. Nah, kalau ini tadi AB berarti ini B dikurang A. Ya. Udah kita tinggal kurangkan aja komponennya. C-nya berapa C-nya? 4, 3, 1, ya kan? Nah, sementara B-nya tadi 2, 4, 6. Udah kita tinggal kurangkan. 4 kurang 2, 2. 3 kurang 4, min 1. 1 kurang 6, min 5. Inilah berarti vektor, koordinat vektor Q. Atau BC gitu ya. Terus kalau ditanya berapa panjangnya, kita mutlakkan. Berarti kita kuadratin masing-masing. Berarti 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, min 5 kuadrat 25. Berarti akar 30 lah panjang vektor Q ya atau panjang vektor BC. Ya, sama itu. Ya, BC. Gitu kira-kira secara ini. Bisa dipahamin ya? Oke. Selanjutnya vektor R ya diwakili dengan A ke C katanya tadi. Berarti AC, berarti AC C dikurang A. Ya kan? C-nya apa? 4, 3, 1. A-nya tadi berapa? 0, 3, 5. Kita kurangin. 4 kurang 0, 4. 3 kurang 3, 0. 1 kurang 5, min 4. Berarti koordinat vektor R itu ini. Kalau ditanya berapa panjangnya, maka panjang R sama dengan 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah min 4 kuadrat. 4 kuadrat 16. Ya, min 4 kuadrat juga 16. Berarti 32. Atau ini 16 dikali 2 ya kan. Makanya ini 4 akar 2. Inilah panjang vektor R atau AC. Nah, gitu. Ya, terus kalau ditanya berapa keliling segitiga ABC-nya? Nah, keliling segitiga ABC kan pasti tambahkan aja semua panjangnya kan? Iya, panjang P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa, udah kita tambahkan semua, selesai gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, kita lanjut ya untuk contoh yang kedua. Contoh kedua ini panjangnya udah dikasih tahu. Ya, misalkan ini katanya bekerja di ruang dimensi 2 ya. Nah, R2 katanya. Ya, panjang vektor A katanya 5, panjang vektor B 7. Kalau penjumlahannya katanya akar 105. Pertanyaannya berapa pengurangannya? Kira-kira gitu ya. Maka dari sini panjang vektor A-nya 5. A tadi kan sebenarnya kan A1, A2 tadi kan. Nah, berarti kalau diperoleh kan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat kan? Nah, 5. Itu juga kalau B-nya, B1 kuadrat tambah B2 kuadrat. Kalau kita
kuadratkan kiri kanan kan hilang akarnya kan? Iya, 5 kuadrat berarti 25, ya kan? 49 kan hilang jadi akarnya ini kan kalau kita kuadratin kan? Iya, kuadratin kan hilang akarnya nih gini. Gitu. Ya kan? Oke, kemudian panjang AB itu kayak mana caranya? Berarti kan panjang AB itu A dengan B kita kuadratin, ya kan? Oke. A2 dengan B2 kita kuadratin. Ya kan? Oke, ini juga habis akarnya ya kan? Oke, maka dari sini kita uraikan jadi gimana? Ya, kita kuadratin satu-satu, ya kan? A1 kuadrat. Nih, 2 kali A1 B1 ini. Ya kan? B1 kuadrat ini. Sekarang ini A2 kuadrat. 2 kali A2 B2. 2A2 B2. B2 dikuadratin B2 kuadrat sama dengan 105. Ya kan? Oke. Atau bisa kita susun A1 kita gabungin. Ya kan? Dengan A2 ini. Inilah dia. Itu juga B1 dengan B2 ini. B1 dengan B2. Nah, inilah dia B1 B2. Baru sisanya 2A1 B1, 2A2 B2 nih. Nah, itu tadi 105. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat itu kan ini tadi kan? Iya, 25. Makanya di sini 25. Nah, gitu juga yang ini. B1 kuadrat, B2 kuadrat, 49. Ya kan? 49. Ya kan? Oke, tambah 21 105. Udah? Oke, berarti 25 tambah 49 berarti 60 74 ya. Iya, berarti ini 105 kurang 74. Ya kan? Berarti jawabannya 31. Dapat dia yang ini. 2A1 B1 2A2 B2. Ya, kemudian selanjutnya kita hubungkan dengan yang ditanya. Yang ditanya tadi apa? Pengurangannya kan? Iya, pengurangannya. Ya kan? Dapat tadi 31. Berarti kalau pengurangan yang kita uraikan sama kayak yang tadi. 2A1 kuadrat kurang 2A1 B1 B1 kuadrat. Ya kan? Tambah A2 kuadrat dikurang 2A2 B2 B2 kuadrat. Ya kan? Oke, ini kita kerja apain? Dapat nilainya ini tadi kan? Iya. Maka dari sini ini tadi nilainya berapa? 25. Ya kan? Berarti 25 ya kan? Ditambah ini juga nilainya 49 tadi kan? Iya, 49. 49 berarti ini nilainya tadi berapa ini? Ya ini tadi yang udah kita cari ini nih. Nah, berarti nilainya 31. Berarti dikurang 31 ini. Iya, 25 tambah 69, 49 berarti berapa tuh? 74. 74 dikurang 34. 31 ya, kurang 31 ya. Kurang 31 berarti jawabannya 43. Nah, inilah dia 43. Itulah jawabannya kira-kira gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Kalau mau kita uraikan pakai cara keduanya sebenarnya hampir sama sih. Ya kan? Nah, intinya kalau nanti A ditambah B ini ya, ini kita kuadratin ya, dia sama dengan ini dia. A1 dikuadratin tambah ya panjang vektor B ini kuadratin tambah 2 kali panjang A panjang B gitu ya. Oke. Kemudian ini kalau kurang sama juga. Ya, ini ada di sini cos kalau nggak salah ya, pakai aturan cos ya. Cos alfa misalkan. Berarti ini juga sama, bedanya cuma di sini aja jadi kurang. Ya, sama cara kerjanya nanti ya. Oke, jadi kalau kita buat ini berarti ini A tambah B-nya itu kan 105. Ya kan, kalau dikuadratin berarti kan 105 kan? Iya, 105 akar. Ya kan? Sama dengan 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ya kan? Ditambah 2 kali 5 kali 7. Ya kan? Cos alfa. Ya, ini kuadrat ya. Perhatikan kuadratnya kan? Berarti 105 sama dengan 25 tambah 49
ya kan? Tambah, misalkan ini kita buat aja ini, nggak usah pala dicari P gitu. Berarti kan dari sini dapat P-nya kan? Berarti 105 dikurang berapa tadi ini? 60 74 ya. Iya 74. Berarti jawabannya 31 nilai P-nya kan? Nah, baru nanti untuk mencari yang ditanya ini sama juga, tinggal lagi di sininya kurang. Berarti kita buat ya kan? Dikurang B kuadrat. Ya kan? Oke, berarti 5 kuadrat ya kan? Ditambah 7 kuadrat kurang. Kan itu aja bedanya tadi kan? Kurang. Kurang berapa? Ini semua kan? Ya, ini semua tadi yang mana itulah P-nya. Berarti kurang 31. Berarti jawabannya 25 tambah 49 kurang 31. Berarti berapa tuh? 74 dikurang 31. Berarti berapa? 43. Karena di sini masih kuadrat, berarti kita akarkan. Berarti A dikurang B, ya kan? Berarti menjadi akar 43. Nah, gitu ini. Sama jawabannya gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, ini sebagai latihannya ya ada berapa soal ini ya? A, B, C, anggap aja lah ini C ya kan? Ini D gitu ya. 3 tambah 2 berarti ada 6 soal. Ya, mungkin bisa kalian kerjain gitu. Oke, terima kasih. Bisa dipahamin ya?